Balik lagi ya guys ya. Setelah menimbun banyak chapter, akhirnya cukup nih dibuat alur manhwa dari Your Talent Is Mine. Mulai dari chapter 47 cuy. Setelah Yetian kembali dari petualangannya, Yetian kini telah sampai di Peslin High lagi. Dikarenakan ini adalah kali pertama Little Jin melihat dunia luar, ia sangat kagum. Ternyata dunia luar itu sangatlah luas. Tapi tentu saja, Yetian pun memperingatkan Little Jin bila dunia luar ini sangatlah berbahaya. Dan sekarang, pandangan Yetian teralihkan oleh bangunan yang porak-poranda. Yetian tahu betul bila tempat ini merupakan akademi kelima. Kaget dong Yetian kala melihat temannya tergeletak tak berdaya. Zhang Pao pingsan cuy. Yetian pun segera menghampiri Zhang Pao. Yetian nanya, apa yang terjadi di sini? Untung aja tuh Zhang Pao masih hidup. Dengan tubuhnya yang masih lemah, ia tahu bila orang yang ada di dekatnya ini adalah Yetian. Karena Zhang Pao masih hidup inilah, Yetian pun memberikan potion kepada Zhang Pao. Dari info yang didapatkan dari Zhang Pao, Yetian sekarang jadi tahu bila semua ini adalah ulah dari prajurit dari pangkalan Iron Fang. Kota porak-poranda juga karena banyaknya monster yang menyerang. Yetian pun sekarang nanya lagi, lantas sekarang, siapa sih yang menjadi pemimpin dari pangkalan ini? Zhang Pao pun menjawab, bila keluarga Lin lah yang menjadi ketua. Tapi ya keluarga Lin itu udah kayak boneka doang, gak fungsi mereka. Wow, kayaknya kota ini udah gak kondusif lagi cuy. Sementara itu, sekarang di kediaman Kapten Gelewolf, Yeyu lagi berlatih lur. Melihat adiknya yang sangat kiat ini, Yetian yang baru aja nyampe pun memberikan pujiannya kepada Yeyu. Melihat kakaknya kembali, jelaslah Yeyu sangat senang. Auto dipeluk ya kan Yetian sama adiknya. Apalagi di saat Little Jin muncul. Auto dilupain Yetian cuy sama Yeyu. Karena Yeyu lebih tertarik kepada Little Jin sekarang. Biasalah, kayak bocil yang dapat mainan yang baru, maka yang lama akan dilupakan. Karena Yeyu udah menjauh, sekarang Yetian pun berbincang dengan Kapten Gelewolf. Sebelumnya, Yetian pun mengucapkan terima kasih kepada Kapten. Karena Kapten Gelewolf udah mau ngecek Yeyu dan melatihnya juga selama Yetian pergi jauh dari sini. So, waktunya pembicaraan yang lebih serius coy. Di luar rumah sekarang Kapten berasumsi, pasti Yetian udah denger kan keadaan dari pangkalan mereka sekarang. Yetian pun nanya, gimana keadaan di dekat rumah Kapten Gelewolf akhir-akhir ini? Kapten pun menjawab bila di sekitar sini mah aman aja cuy. Apalagi setelah Yetian pergi, Xiao Yu datang dan menjatuhkan sebuah benda berharga. Kapten menjelaskan bila dengan benda ini, orang-orang dari pangkalan Iron Fang tidak akan ada yang berani untuk mengganggu mereka. Itulah alasan kenapa suasananya sangat kondusif di sini. Yetian pun tahu seluruh, bila itu adalah token dari pavilion bela diri. Yah, Yetian sih udah kagak kaget dengan kelakuan mereka. Kapten Gelewolf pun menambahkan, meskipun keadaannya sekarang kondusif, ada orang yang bernama Sun Feng terus-terusan datang kemari. Ia mau nantangin Yetian buat melakukan pertandingan kematian. Mendengar nama Sun Feng ini, Yetian pun langsung ingat. Itu adalah orang yang sempat dilihat Yetian saat mau pergi dulu. Sun Feng ini adalah salah satu jenius dari pangkalan Iron Fang. Setelah memasuki kota, dia terus-menerus mencari prajurit bela diri elit untuk ditantang. Saat ini, dia belum pernah kalah sekalipun. Kapten Gelewolf pun memberi saran kepada Yetian. Sebaiknya Yetian harus hati-hati dalam menghadapinya nanti. Karena Sun Feng bukan tipe orang yang dapat dipercaya. Tapi ya jelas, Yetian mana peduli. Mendengar penjelasan dari Kapten, Yetian sekarang makin jadi tertarik. Gak sabar dia mau ngebantai orang songong itu. Ucup dicinta, ulam pun tiba cuy. Sun Feng pas banget datang dengan membawa motornya. Langsung dong Sun Feng pun menghampiri Yetian. Tanpa basa-basi, setelah tahu bila orang di depannya adalah Yetian, Sun Feng pun menyuruh Yetian buat datang ke Minghui Square besok pagi. Mereka akan bertarung dengan taruhan buku teknik bela diri pedang rank bronze.
nantangin si Sun Feng Lur. Berani gak kau? Songong sekali beliau satu ini. Dia nggak tahu bila sekarang talentnya telah diincar sama Yetian. Dikarenakan Yetian sekarang udah bisa menyalin talent tanpa menyentuh. Sembari menyalin talent dari Sun Feng, Yetian berkata bila ia akan datang ke sana. Setelah itu, Sun Feng pun langsung cabut. Mendengar keputusan dari Yetian itu, jelas dong, Kapten gak setuju. Yetian itu terlalu ceroboh. Tapi Yetian mah pede banget cuy. Ia tidak akan kalah. Lalu sekarang di kamarnya, Yetian sekarang lagi ngeliat tuh status talentnya. Karena talent kultivasinya masih di tingkat menengah, Yetian mau menumpuk talentnya dengan talent yang ia copy dari Sun Feng. Dan hasilnya, penumpukannya pun berhasil dan Yetian talent kultivasinya kini berubah menjadi ke tingkat tinggi. Wah, sembari keluar dari kamarnya dan memandangi langit malam, Yetian makin gak sabar. Ia mau cepat-cepat ngebantai si songong itu besok. Dan akhirnya keesokan harinya di Menghui Square, Sun Feng udah standby aja tuh like a boss. Lihat aja tuh kayaknya. Semua orang yang datang pun sekarang merasa kasihan sama lawan dari Sun Feng nanti. Bahkan mereka beranggapan bila monumen Lin itu pasti juga akan dihancurkan oleh Sun Feng. Di antara kerumunan orang ini, ternyata ada juga loh Yuling dan Xiaoyu juga. Xiaoyu sekarang nanya pada Yuling, apakah Yetian akan datang? Khawatir seluruh dia sama si Yetian. Yah, Yuling sih yakin bila Yetian pasti akan datang. Mungkin memang susah buat dia ngalahin Sun Feng. Tapi ia yakin Yetian bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi ya tenang aja. Dan akhirnya Yeyu, Kapten dan Yetian pun kini akhirnya datang. Seperti biasa, Yeyu lagi rewel Lur, ngajak balik dia. Bahaya tahu kalau gelut. Tapi ya jelas, Yetian pun menenangkan Yeyu. Kalem saja, aku akan kembali secepatnya, ucap Yetian. Yetian pun sekarang segera maju masuk ke dalam arena pertarungan. Setelah Yetian ada di arena, Sun Feng pun kini berdiri dan berkata dengan lantang, bila Yetian menang, maka teknik berpedang Breezelash ini akan menjadi milik Yetian. Dan jelas, Yetian gak mau kalah. Memang Lau doang yang bisa songong ha. Yetian pun mempertaruhkan sebuah teknik berpedang juga. Ya sepadan lah ya sama nilai taruhannya kan. Melihat tingkah Yetian itu, Sun Feng langsung naik pitam. Sensi dia. Lah, suka nyenggol kok gak mau disenggol. Gimana konsepnya nih orang sombong? Segera Sun Feng pun maju menyerang Yetian. Yetian sekarang mah kalem banget cuy. Dengan tatapan tajamnya dan sedikit gerakan saja, Yetian berhasil menghindari serangan dari Sun Feng dengan elegannya. Auto kaget dong si Sun Feng. Cepet banget sih Yetian ternyata. Kemudian bogem mentah Yetian kini udah siap noh buat ngehantam Sun Feng. Anyo, mamam gak tuh? Mulus-mulus dah lo. Saking kerasnya pukulan dari Yetian, tulang rusuk dari Sun Feng ampe retak cuy. Sun Feng pun kini terpelanting. Baru satu pukulan doang loh, udah kayak gitu dia. Jelas semua orang pun berdecak kagum dengan kemampuan Yetian itu. Siapa yang pecundang sekarang? Ucap Yetian. Merasa lawannya sekarang kuat, Sun Feng pun berkata, ia mau serius cuy. Breezelash. Oh ya jelas, mudah banget bagi Yetian buat ngindarin serangan kayak gitu doang. Makin kaget dong si Sun Feng. Bagaimana bisa ya Yetian menghindari serangan-serangannya tadi? Yetian pun kini mulai pesaiwornya lagi. Udah dari tadi dia nunggu teknik pedang dari Sun Feng. Tapi hasilnya cuma gitu tok. Yetian sangat kecewa. Sun Feng sangat tidak pantas untuk dianggap Yetian sebagai lawan bertarung. Jelas dong, dengan watak bocilnya, mana mungkin ia terima diremehin sama Yetian. Makanya sekarang Sun Feng pun melompat tinggi mau menyerang Yetian. Matilah. Gaya doang banyak cuy, serangannya ampas. Easy banget bagi Yetian buat nahan serangan itu. Akibatnya patah tuh pedang dari Sun Feng. Tak cukup sampai situ seluruh. Tangan Yetian kini udah siap mencengkram komuk Sun Feng dan menghantamkannya ke tanah.
Yetian menang dengan sangat mudahnya. Sungguh pertarungan yang membosankan, ucap Yetian. Jelas, semua orang pun kini kagum dengan kemampuan Yetian cuy. Xiao Yu juga sama. Apalagi si Yuling. Makin anget dah tuh rahimnya melihat kemampuan dari Yetian. Yuling semakin berniat, ia tidak akan membiarkan Yetian lari dari kejarannya. So, setelah mengambil taruhannya, kini Yetian udah bersama dengan Yeyu lagi. Mau balik mereka ya kan? Sementara itu, dikarenakan kemampuan dari Yetian ini bisa dikatakan sangat berharga. Ketua dari keluarga Lin pun meminta Linze untuk melindungi Yetian saja. Karena ia yakin cuy, keluarga Sun pasti tidak akan melepaskan Yetian begitu saja. Setelah pulang dari pertarungan melawan Sun Feng, sekarang Yetian udah nyampe tuh di rumahnya. Ya, rumah Kapten Galewolf sih. Dengan duduk santuinya, Yetian lagi ngeliatin skill book Breathless yang baru saja ia dapatkan. Menurut infonya sih, skill ini bisa meningkatkan serangan sebanyak 6 kali lipat. Ya, Yetian sih nggak begitu amazing seluruh sama nih skill book. Yang lebih penting sekarang, Yetian mau ngecek tuh status dari talentnya sekarang. Saat ini skill kopinya masih cooldown cuy. Mau nggak mau Yetian harus nunggu cooldownnya sampai kelar. Ya kurang lebih 30 hari lagi. Baru deh tuh Yetian bisa mengkopi lagi bakat pedangnya milik Sun Feng. Setelah nanti Yetian bisa menguasai skill Shadow Slash dan Breeze Slash, Yetian sangat yakin ia bisa melawan seniman bela diri di tingkat Grandmaster yang 2 level lebih tinggi daripada Yetian. Yetian bakal jadi makin OP ya guys ya. Sementara itu, kini Kapten Galewolf yang lagi ngelatih Yeyu pun sekarang masih cemas. Ya gimana ya, walaupun pertarungan Yetian dan Sun Feng udah kelar, berdasarkan sifat dari keluarga Sun, mereka pasti akan datang untuk balas dendam. Pasti tuh, target balas dendam mereka adalah yang dekat sama Yetian kan. Ya siapa lagi kalau bukan adiknya, Yeyu. Apa yang akan terjadi pada Yeyu bila itu semua terjadi nanti? Saking seriusnya mikir ini, Kapten ampe ngelamun cuy. Melihat Kapten yang begitu serius melihat ke arahnya, Yeyu pun nanya, ada apa dengan Kapten? Kenapa terus melihat ke arah Yeyu? Kapten yang tersadar dari lamunannya, kini pun memanggil Yeyu. Ia memberikan token dari pavilion bela diri dan memakaikannya sebagai kalung kepada Yeyu. Kapten pun berpesan pada Yeyu untuk jangan sampai melepaskan kalung ini. Jaga kalung ini baik-baik. Mendapatkan hadiah dari Kapten, ya jelas dong Yeyu seneng banget cuy. Apalagi Yeyu suka sama bentuk dari kalung ini. Dan tak lama kemudian ada anak buah dari Kapten Galewolf yang nampak terburu-buru datang menghampiri Kapten Galewolf. Anak buahnya ini melaporkan, ia dapat info bila keluarga Sun Feng sekarang tengah melihat-lihat di toko. Jadi nanti mereka bisa membuat bisnis yang baru. Mendengar itu, Kapten Galewolf pun mikir sekarang. Bisnis ya? Sepertinya keluarga Sun masih terlihat tenang untuk sekarang. Mungkin mereka tidak mau merusuh sebelum mereka dapat memapankan basis mereka. Ya intinya sih, keluarga Sun ini mau mengukuhkan namanya supaya bisa jadi lebih besar lagi cuy. Ya, tahu sendiri kan ya, di manhwa semakin besar nama keluarga, maka mereka bisa melakukan apa aja seenak jidat mereka. Selain anak buah Kapten Galewolf, ternyata di dekat situ juga ada Linze yang sudah mulai melaksanakan tugasnya buat melindungi keluarga Yetian. Udah kayak Intel aja dia, nyamar jadi kang sampah cuy. Setelah itu, hari-hari pun berlalu begitu saja. Dan sebulan pun telah berlalu. Yetian sekarang mau keluar dari rumah Kapten Galewolf. Di dekat sana juga terlihat masih ada Linze juga cuy. Lagi santuy nih Yetian, ngemil sembari jalan menikmati segernya udara di sekitar. Kemudian, karena merasa curiga dengan Linze, Yetian pun menggunakan mental ability-nya buat ngecek si Linze cuy. Ya jelas dong, Linze auto keringat dingin. Ia tak menyangka bila Yetian bisa menggunakan mental ability. Bagaimana bisa?
Yetian mendapatkan mental ability itu. Padahal cuma Great Warrior saja yang bisa punya mental ability. Gimana? Mantep kan MC kita satu ini cuy. Yetian kini tak menyangka bila keluarga Lin akan mengirimkan salah satu orang kuatnya hanya buat menjaga rumah Yetian saja. Sungguh baik hati sekali mereka. Setelah itu, kini Yetian pun telah sampai di pasar cuy. Berkat semua info yang didapatkan oleh Kapten selama sebulan ini, Yetian akhirnya jadi tahu tentang background dari keluarga Sun. Untuk menjaga kemurnian dan talent berpedang mereka, keturunan Sun akan dijodohkan dengan keturunan Sun yang lainnya. Selain itu, apabila anak yang lahir nantinya memiliki disabilitas atau kekurangan yang lain, mereka pasti akan disingkirkan. Sungguh keluarga yang keji bukan? Lah terus, apa sih tujuan Yetian datang ke pasar cuy? Oh ya jelas dong, buat ngelihat Sun Feng cuy. Sekarang ini Sun Feng lagi ngerayain atas dibukanya toko dari keluarga Sun. Untuk merayakannya, Sun Feng memberikan diskon 50% untuk semua item yang ada. Semua kenalannya pun memberikan selamat atas kesuksesannya pembukaan toko. Dan untuk Yetian, tahulah ya kalau Yetian akan mengcopy bakat pedang dari Sun Feng sekarang. Setelah berhasil mengcopy talent dari Sun Feng dan menumpuknya, talent pedang Yetian kini naik ke tingkat tinggi cuy. Yos, semua persiapannya kini udah cukup. Dengan senyum psikopatnya, Yetian berkata, sebagai hadiah, Yetian akan memberikan maut kepada Sun Feng. Dan sekarang, setelah semua urusannya kelar, Yetian pun sekarang datang ke makam orang tuanya cuy. Maksud kedatangan Yetian ini, ya dia mau menceritakan pada mendiang orang tuanya bila ia berencana pindah dari Lin Hai Base ini. Sebelum pergi, ya ada baiknya Yetian nengok bentar kan makam dari orang tuanya. Selain itu, Yetian juga bermaksud seluruh untuk menunjukkan bila anak mereka ini telah tumbuh dengan baik dan sangat kuat. Biasanya sih kalau begini bakal sedih cuy. Tapi kampretnya, ada aja loh orang songong yang mencari masalah. Anjing pemburu keluarga Sun, Kimeng. Kini ia datang ingin memenggal kepala Yetian. Langsung saja dong, Yetian pun maju menyerang. Ia sudah lama menunggu kedatangan orang kampret ini. Keduanya kini bertarung sangat sengit. Jual beli serangan pun terjadi dengan kecepatan yang sangat gila. Gelut mereka terhenti sejenak karena Yetian melihat bunga yang ia bawa kini terbang karena efek pertarungannya. Makanya Yetian mengambil dulu tuh bunganya dan menempatkannya lagi ke makam kedua orang tuanya. Diberi waktu buat napas, nih si Kimeng malah bacot gak karuan seluruh. Ia berkata bila tempat ini sungguh cocok untuk kematian Yetian. Ia akan menggali makam ortu Yetian dan menguburkan Yetian di dalamnya. Mendengar itu si Yetian masih kalem cuy. Tapi di saat Kimeng bilang bila ia juga akan melakukan hal yang sama pada Yeyu, Yetian auto naik pitam. Nyari mati si Kimeng ini. Dengan talent kecepatannya, Yetian maju menyerang. Saking cepatnya, tendangan Yetian mulus mengenai Kimeng. Tubuh Kimeng yang mental ke atas dihampiri Yetian lagi cuy. Kemudian dengan menarik hoodie Kimeng, Yetian pun melemparkannya lagi ke bawah. Mamam gak tuh? Saking kuatnya lemparan Yetian, Kimeng jauh banget kelemparnya cuy. Ya jelas, menerima serangan yang brutal kayak tadi. Kimeng auto sakaratul maut. Dengan sisa kesadarannya, ia pun melihat bila Yetian udah ada di depannya. Dan begitulah akhir hidup dari Kimeng. Jangan bahas Yeyu deh kalau sama Yetian. Jadi mokat kan? So, seperti biasa seluruh, Yetian pun mulai mengambil semua item yang berguna buat dirinya sendiri. Yetian dapat skill book Twilight Blade cuy. Selain itu, Yetian juga mengambil senjata Kimeng juga. Mayan lah ya. Dan karena hari juga udah mulai malam, Yetian pun mau balik. Males kan? Nanti kena ceramah sama Yeyu lagi. Dan sekarang, di dekat rumah Kapten Galewolf, Yetian yang baru aja pulang masih ngeliat tuh ada Lindsay yang masih setia menjaga rumahnya.
Karena udah sebulan juga, akhirnya Yetian pun menawarkan Linze untuk mampir aja ke dalam rumah Kapten juga. Dan tentu aja dengan senang hati Linze akan datang bersama Yetian cuy. Sesampainya di dalam rumah, Yetian pun meminta Yeyup untuk ngebuatin teh. Ada tamu agung yang datang. Di sini Kapten pun heran. Nanya dia, siapa orang asing yang dibawa Yetian ini? Linze pun akhirnya memperkenalkan dirinya cuy. Mendengar nama dari Linze ini, Kapten pun mikir sejenak. Ia pernah dengar tuh nama, tapi di mana ya? Saat Kapten ingat, Kapten pun langsung bersikap sangat sopan kepada Linze. Ya, bagaimanapun, Linze ini merupakan legenda hidup dari keluarga Lin cuy. Teh yang awalnya mau dibawain sama Yeyu, dengan sikapnya Kapten sendiri yang akan membawakannya. Melihat gelagat dari Kapten, jelas dong heran si Yeyu. Siapa tuh orang tua? Kok bisa-bisanya dia membuat Kapten sampai sebegitunya? Setelah menyeruput teh angetnya, Linze pun sekarang nanya, kalau Yetian mengundangnya kemari, pasti Yetian ada maksud tertentu kan? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Tanya Linze cuy. Yah, dengan rasa nggak enaknya, Yetian pun berkata bila ada yang mau ia omongin. Yetian meminta pertolongan pada Linze. Boleh nggak sih Yetian meminta Linze buat nganterin Yeyu kepada pavilion bela diri? Mendengar itu, sejenak Linze diam dan berpikir. Ia tak pernah menyangka, ternyata Yetian juga punya hubungan dengan pavilion bela diri. Apalagi Linze juga melihat ada token yang dipakai Yeyu. Auto setuju dong si Linze ini. Permintaan Yetian tak hanya itu ternyata cuy. Ya, karena Kapten Galewolf udah banyak membantunya. Ada baiknya Yetian balas budi juga kan. Yetian berkata pada Linze, ia mempromosikan Kapten Galewolf cuy. Apabila Linze mau menerima Kapten Galewolf di keluarga Lin, pasti si Kapten ini akan sangat berguna. Ya itu mah masalah sepele bagi Linze cuy. Linze bakal jadiin Kapten sebagai muridnya. Langsung dong Kapten pun memberikan salam kepada master barunya. Linze sekarang puas cuy. Dengan memberikan 2 pertolongan kepada Yetian ini, pasti hal ini akan sangat baik bagi keluarga Lin. Karena mereka secara tidak langsung telah menjalin hubungan baik sama Yetian. Ingat cuy, relasi itu penting. Carilah relasi yang bermanfaat, dimulai dari circle pertemanan kalian masing-masing. Di sini Yeyu pun curiga sama Yetian. Lah, Yeyu sama Kapten kok malah dititipin sama orang asing ini? Pasti Yetian sekarang ada rencana buat pergi lagi kan? Tajem bener dah firasat dari Yeyu ini cuy. Yetian yang berusaha nyari alasan pun udah gak mempan tuh sama si Yeyu. Ya salah sendiri si Yetian, udah sering ngebohongin adiknya. Tapi tenang cuy, Yetian sekarang ada senjata baru. Yetian pun memberikan Little Jin kepada Yeyu. Yetian berkata saat Yetian pergi sebentar, Little Jin pasti akan bakal melindungi Yeyu. Ya, karena sudah hafal, kakaknya ini gak bakal bisa ia larang-larang. Akhirnya Yeyu pun merelakan bila kakaknya bakal pergi untuk urusan yang sangat besar. Sebagai gantinya Yeyu meminta Yetian agar jangan memaksakan dirinya. Tetap jaga keselamatan. Itulah hal pertama yang harus Yetian perhatikan. Mendengar itu, jelas Yetian seneng banget cuy. Udah dapat restu nih dari adiknya. Jadi, ia ada tambahan power buat ngebantai keluarga Sun. So, waktunya memulai pembantaian ya guys ya. Yetian sekarang udah nyampe tuh di teritorinya keluarga Sun. 2 penjaga yang menghalangnya langsung dihantam sama Yetian seluruh. Easy banget lah ya bagi Yetian buat ngalahin 2 kroco sepele ini. Dikarenakan kekacauan yang dibuat oleh Yetian di depan, alarm peringatan pun akhirnya berbunyi. Bos besar dari keluarga Sun yang mendapatkan laporan pun kini sumringah. Akhirnya ada orang yang datang mencari kematiannya. Kini semua kroco pun keluar satu persatu mulai menyergap Yetian cuy. Ya, dikarenakan tidak sebanding inilah, tentunya mudah dong bagi Yetian untuk membuat mereka semua terkapar tak berdaya.
Easy banget cuy. Sekarang Sun Kong pun datang. Ialah patriark ataupun ketua dari keluarga Sun. Ia datang menemui Yetian dan bertanya, "Siapa namamu?" Dengan tatapan yang sangat tajam, Yetian pun mengatakan namanya. Dengan senyuman remehnya, Sukong pun kini memanggil semua elder untuk menyergap Yetian. Yetian jelas aja kaget cuy. Ya gimana gak kaget coba? Banyak banget elder yang datang untuk menyergapnya. Baru aja Yetian mau ngeluarin senjatanya, udah digagalin tuh sama kontrol milik elder tua ini. Yetian sekarang terjerat. Ia tersungkur tak berdaya. Sungguh gila. Satu orang doang harus dikeroyok oleh banyak orang sekaligus. The real solo versus squad ya guys ya. Ternyata mereka semua telah menyiapkan semua ini. Tapi mereka tak menyangka bila ternyata yang datang cuma bocah ingusan doang. Mereka semua menganggap remeh Yetian cuy. Sok kuat banget mereka. Atas pertolongan para eldernya, Sun Kong pun kini mengucapkan terima kasihnya. Dan jelas mereka semua nanti bakal dapat hadiah masing-masing. Tapi salah satu elder di sini melihat Yetian membawa senjata milik Kimeng. Auto ditampol cuy si Yetian. Yetian sekarang diinterogasi. Dari mana Yetian mendapatkan senjata itu? Gitu doang kah? Mana cukup buat Yetian takut kan? Malah sekarang nantang balik Yetian cuy. Coba tebak di mana aku mendapatkannya. Di sini Sun Kong menyuruh satu bawahannya agar memanggil Sun Feng kemari. Mungkin niat Sun Kong ia pengen agar Sun Feng sendiri yang menghajar Yetian. Ya mungkin begitu cuy. Mereka semua gak sadar siapa yang sekarang mereka remehkan. Dikarenakan mereka tengah lengah, Yetian pun tak menyia-nyiakannya. Dalam sekejap Yetian bisa melepaskan jeratannya. Kemudian, ia pun berbalik dan dengan cepat menyerang leher satu elder yang banyak bacot ini. Ya jelas dong, auto mokat dia. Karena tak mau ambil resiko, Sun Kong pun menyuruh semua elder untuk menyebar. Sekarang ini, elder wanita ini merasakan Yetian itu kekuatannya sungguh luar biasa. Lihat aja noh niat membunuh Yetian. Membara kayak gitu cuy. Sekarang dengan kecepatan yang sangat gila, Yetian mengarahkan serangannya kepada Sun Kong. Sun Kong gak takut cuy. Sun Kong sekarang berniat meladeni Yetian. Pukulan Yetian berhasil mendarat ke perut Sun Kong dengan mulusnya. Kaget Sun Kong. Yetian ternyata kuat banget. Tendangan Yetian membuat Sun Kong menyerang sangat jauh. Sun Kong menerima luka fatal sekarang. Karenanya ia pun meminta para elder lain buat nyerang. Protes dia cuy. Bukannya pada nyerang malah pada nonton doang. Ya emang kampret sih para elder ini cuy. Satu elder sekarang dengan topeng kini siap menghadapi Yetian. Ia melakukan adu kekuatan dengan Yetian. Tapi ternyata elder tua bangka ini emang licik banget. Sadari tadi dia beraninya menyerang dari belakang. Tapi sekarang di saat ia mau menyerang Yetian lagi, ya jelas dong gak bakal kena lah. Mamam tuh tendangan dari Yetian. Dikira Yetian bodoh apa? Masa dia kena tipuan yang sama 2 kali? Yetian tak sadar cuy, bila di kakinya sekarang ada jeratan yang menjerat kakinya. Dan sialnya, kini giliran elder wanita yang menyerang. Dengan menyedot semua energi kehidupan kerucu-kerucu yang tebar. Elder wanita ini menggunakan skillnya. Ia mensaman makhluk yang sangat mengerikan. Yetian tahu bila skill wanita bangkit itu bahaya banget. Makanya sekarang Yetian mencoba lari nyari jarak yang aman. Tapi sayang, Yetian udah ditunggu sama makhluk saman dari wanita kampung. Seketika Yetian terkena serangan fatal. Yetian sekali lagi jatuh tak berdaya. Para elder yang tersisa mengira Yetian udah sekarat cuy. Ya itu sih wajar. Karena seniman bela diri tingkat Grandmaster sekalipun gak bakal bisa bertahan bila menerima serangan dari skill Blast of Death tadi. Sun Kong yang baru bisa berdiri pun agak tenang sekarang.
Ya, masalah saat ini ia kira udah mau kelar cuy. Akhirnya mereka bisa menundukkan Yetian. Dan sekarang Sun Kong berniat buat mengakhiri hidup dari Yetian. Gak tahu aja dia, Yetian itu susah matinya. Tiba-tiba saja, senjata Yetian kini meluncur dengan cepat menancap kepada elder tua pecundang ini. Pak tua ini auto mokat seluruh nancap di dinding. Ngeri gak tuh? Sekarang Yetian pun menggunakan kemampuan healingnya. Saatnya serius sedikit cuy. Cukuplah main-mainnya. Dengan cepatnya Yetian mulai menghampiri satu persatu elder yang tersisa. Yang pakai topeng. Easy lah bagi Yetian buat menghantamkan wajahnya ke tanah. Dah, beres tuh, mokat dia. Kemudian dengan kecepatannya yang gila, Yetian gerak lagi cuy. Yetian kini menarik lagi belati yang ia lemparkan. Saat belati telah kembali ke tangannya, Yetian kini siap menebas. Elder wanita ini bahkan gak bisa bereaksi sama serangan Yetian. Jadi ya mokat deh. Semua elder kini telah Yetian bereskan. Nah, sisa satu orang doang sekarang cuy. Nah loh, auto gemeter si Sun Kong. Menang kaya doang dia, kekuatannya mah lemah banget. Walaupun sempat melakukan perlawanan, tapi ya jelas semua itu sia-sia. Dengan mudahnya Yetian mengakhiri hidup dari Sun Kong cuy. Dan ternyata di belakang Yetian ada juga Sun Feng yang melihat kematian dari ayah kandungnya. Jelaslah, seketika emosi Sun Feng meluap. Yetian sekarang puas banget cuy. Karena emosinya yang tak tertahankan, tanpa pikir panjang, Sun Feng langsung mau main maju aja menyerang Yetian. Oh, ya jelas, setelah bertarung sama para elder, ngelawan kerucu satu ini, easy banget lah. Yetian kini siap dengan bogemnya. Mamam gak tuh? Kini Sun Feng tertunduk tak berdaya. Ia masih tak percaya. Gimana bisa? Gimana caranya Yetian bisa sekuat itu? Apakah Yetian itu monster? Makanya Sun Feng, jangan main-main deh sama Yetian. Kena batunya kan? Kini Sun Feng udah kehilangan kepercayaan dirinya. Udah hopeless dia. Ya gimana ya, mau ngelawan pun percuma seluruh. Orang Yetian jauh banget kekuatannya. Jadi ya dia memilih pasrah aja. Karena melihat Sun Feng yang pasrah ini, Yetian pun kini mencengkram rambut milik Sun Feng. Yetian sekarang berniat mengakhiri penderitaan dari Sun Feng cuy. Tapi sayang, lagi dan lagi ada pengganggu yang muncul. Serangan petir tiba-tiba menyambar ke arah Yetian. Untung aja tuh Yetian masih sigap buat ngehindar. Yetian yang ada di lampu kota kini melihat siapa dalang dari semua itu. Jauh di atas sana terlihat tuh ada orang yang lagi melayang. Yetian tahu orang tua ini merupakan seorang Grandmaster. Yao Ye, inilah nama dari Pak tua ini cuy. Ia merupakan Grand Elder dari keluarga Sun cuy. Muncul lagi nih satu musuh kuat yang harus Yetian kalahkan. Apakah Yetian bisa mengalahkannya dengan mudah? Atau malah Yetian bakal tryhard cuy? Atau jangan-jangan Yetian kalah dan malah kabur? Tapi sayang seluruh, bersambung sampai di sini dulu. Karena chapternya sisa dikit dan bakal nanggung kalau dilanjutin. Jadi ya nunggu lagi ya guys ya. See you!